Yo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13 nya ya dari kelanjutan alur Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan bertemu dengan Jusu pun lalu berkata, "Berikan aku senjata yang ada di punggungmu itu," ucap dari Jusu. Xiaoyan pun lalu menyerahkan pedang Bang Huang Kuannya ke Jusu. Lalu cabang-cabang Jusu pun seperti tentakel hitam yang segera membungkus pedang Bang Huang Kuannya. Lalu Xiaoyan pun melihat dedaunan hitam yang meledak. Setelah beberapa saat, cahaya ledakannya berangsur-angsur memudar. Lalu pedang Bang Huang Kuannya pun muncul lagi. Pada saat ini pedang Bang Huang Kuannya tampak telah memiliki lapisan yang berkilau. Senjatamu sudah sangat bagus. Jadi peningkatannya juga tidak terlalu signifikan. Namun aku telah meningkatkan kecepatannya. Jadi jika saja ada bahan-bahan yang lebih baik, pasti dapat meningkatkan kekuatannya juga, ucap dari Jusu. Xiaoyan pun lalu mengambil pedang Bang Huang Kuannya lagi dan melambaikannya dengan santai. Sekarang pedang Bang Huang Kuannya terasa lebih ringan. Tidak buruk, memang terasa efeknya, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun bersiap untuk mengumpulkan lebih banyak bahan-bahan langka yang disebutkan oleh Jusu sebelumnya. Lalu Xiaoyan pun menunjukkan kepada Jusu apakah ada bahan-bahan miliknya yang bisa digunakan. Tetapi pohon raksasa itu pun tersenyum sinis setelah memeriksanya. "Barang-barangmu ini tidaklah berguna. Aku punya catatan yang merinci tentang bahan-bahan langka dan sumbernya," ucap dari Jusu. Lalu sebuah buku kuno pun muncul di antara daun hitam milik Jusu. Xiaoyan pun lalu mengambilnya dengan hati-hati. Kemudian dia pun membukanya. Penguatan senjata membutuhkan batu kasar, batu hau, pirolit, lengkeng batu permata obsidian, dan batu kasar kedua. Meskipun bahan-bahan yang digunakan untuk pedang ini bagus, namun masih ada banyak sektor untuk ditingkatkan, ucap dari Xiaoyan saat membaca buku itu. Untuk memperkuat kekuatanmu, bahan-bahan yang digunakan juga pastilah sangat langka. Namun darah esensi adalah kuncinya. Efek dari darah ini tidak terlalu besar, tetapi semakin murni darah itu, kekuatannya pasti akan sangat luar biasa dan tidak mudah untuk memperolehnya, ucap dari Jusu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Binatang buas bertubuh besar yang sanggup menelan segalanya. Kekuatannya ada di sekitar Dausian bintang 5 hingga Fighting God bintang 3. Darahnya bisa memperkuat kekuatan fisik. Golden Heart Beast. Ada darah emas di tanduk emasnya. Tubuhnya juga ditutupi dengan armor emas. Sangat sulit untuk dibunuh. Kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, tetapi sangat sulit untuk membunuhnya. Xiaoyan pun terus membaca catatan pada buku itu. Mendengar itu, Jusu pun lalu berkata, "Jangan khawatir tentang hal seperti itu. Jangan terburu-buru dulu untuk menemukannya. Carilah dengan sedikit santai saja," ucap dari Jusu. "Pada saat ini, aku harus memanfaatkan sumber daya di sekitaranku. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku juga harus segera pergi dari sini. Oh ya, soal arai teleportasi itu, bagaimana cara menggunakannya?" tanya dari Xiaoyan. "Arai itu ada di punggung lengan Junsang. Ketika kamu mengalirkan sumber gas, arai itu akan terbuka dan kamu bisa langsung mencapai tempat itu. Tetapi Junsang perlu meninggalkan sebuah batu virtual, sehingga ketika dia datang ke sini, dia bisa kembali ke tempat di mana sebelumnya dia berteleportasi," ucap dari Jusu. "Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi," jawab Xiaoyan sambil mengepalkan tangannya ke arah Jusu. "Kamu sangatlah sopan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang sepele seperti itu. Selama kamu kuat, jangan lupa untuk menggunakan segel. Aku sudah terlalu bosan tinggal di sini.
Jika kamu tidak datang, mungkin aku hanya akan bisa mendengar gonggongan anjing itu saja, ucap dari Jusu. Xiaoyan pun lalu mengusap kepala anjing kecil itu. Aku tidak tahu aku bisa mengeluarkan kalian atau tidak, tetapi aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab dari Xiaoyan. Karena segel yang kamu tinggalkan, anjing ini tidak bisa pergi dari sini. Dia sudah mencoba beberapa kali untuk pergi mencarimu, namun dia tidak bisa. Jadi dia hanya bisa tinggal di sini saja, ucap dari Jusu. Itu sayang sekali. Kehidupan kalian benar-benar menyedihkan. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi sekarang, ucap dari Xiaoyan. Lalu tiba-tiba sebuah tombak tidak jauh dari tempat mereka berada. Apa gunanya senjata ajaib ini, ucap dari Jusu. Hah? Senjata ajaib? Jawab dari Xiaoyan. Ya, ini dibuat oleh iblis di sini dengan meringkas roh jahat. Hanya iblis yang bisa menggunakannya. Jika orang biasa menggunakannya, itu akan mengganggu pikirannya. Senjata ajaib ini harus digunakan dengan sangat hati-hati, ucap dari Jusu. Jusu mengira Xiaoyan yang ingin menggunakan tombak itu. Padahal itu adalah sebuah misi. Misinya Xiaoyan ini kali ini untuk mendapatkan tombak itu. Kemudian Xiaoyan pun memegang tombak ini sejenak. Xiaoyan lalu memperhatikan bahwa sumber gas abadi yang mengerikan lalu menyebar dari telapak tangannya. Ini jelas berbeda dari senjata biasa. Sebenarnya ini adalah senjata yang harus dicari oleh Xiaoyan di dalam misi kali ini. Adapun siapa yang akan menggunakan tombak ini, Xiaoyan pun tidak tahu dan tidak peduli tentang itu. Dia hanya ingin menyelesaikan misinya saja. Sebenarnya ini bukan untukku, jawab dari Xiaoyan. Apa? Benarkah itu? Baiklah kalau begitu. Selamat jalan dan berhati-hatilah, ucap dari Jusu. Xiaoyan pun lalu membungkus tombak itu dan pedang Bang Huang Kuannya dengan kain putih. Dan dia pun lalu menaruhnya di punggungnya. Baiklah kalau begitu, bawa aku keluar dari sini, ucap dari Xiaoyan. Lalu anjing kecil yang tidur di sebelahnya pun segera berdiri dan berjalan di depan Xiaoyan. Dia menunjukkan arah kepada Xiaoyan. Oke, terima kasih Jusu. Nanti kita akan ngobrol lagi, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, berhati-hati saja di jalan, ucap dari Jusu. Sosok Xiaoyan pun lalu berangsur-angsur menghilang dari pandangan Jusu. Akhirnya kamu telah kembali, ucap dari Jusu di dalam hatinya sambil menatap Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan pun telah kembali ke arah teman-temannya. Hei Xiaofeng, akhirnya kamu kembali. Kemana saja kamu pergi? Dan mengapa begitu lama? Tanya dari Jenderal Hansan. Oh ya, aku tadi bertemu dengan pohon yang hidup dan sedikit mengobrol dengannya sebentar. Oh ya, apakah masa istirahat kalian sudah selesai? Jika masa istirahat kalian sudah selesai, mari kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Baik Jenderal Hansen maupun Bailing yang mendengarkan kata-kata itu, mereka saling memandang. Mengobrol dengan pohon. Apakah Xiaofeng kepalanya telah terbentur, ucap dari mereka. Namun keduanya tidak mempertanyakan hal itu kepada Xiaoyan. Mereka hanya mengangguk dan saling memandang saja. Ya, memang waktunya sudah berakhir, ucap dari Jenderal Hansan. Zie juga telah berlari ke arah Xiaoyan sambil tersenyum kali ini. Dan kemudian dia mengulurkan tangannya. Setelah beberapa saat, aku telah menganalisa sumber daya dari Lei Yang. Dan kawan-kawannya jauh lebih kaya daripada yang kita punya. Tetapi sayangnya, semuanya telah diinvestasikan. Jadi tidak banyak yang tersisa, ucap dari Zie. Oh, apakah masih ada harta yang ditinggalkan? Kali ini kalian telah kehilangan banyak. Itu adalah harta untuk kalian. Jika itu tidak cukup, aku akan memberikannya setelah kita pulang nanti, ucap dari saya. Ya, ada sekitar 1 juta koin roh di sini, serta beberapa skill bertarung dan berbagai bahan, ucap dari Zie. Oh, hanya beberapa juta saja. Aku pikir akan lebih banyak dari itu, jawab dari saya. Ya, di aliansi dewa jumlah ini termasuk normal-normal saja, ucap dari Bailing.
Dan lagi pula dari skill bertarung itu kita bisa menjualnya agar kita mendapatkan lebih banyak uang, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Beberapa skill bertarung tidak diizinkan untuk dijual secara pribadi. Aliansi Dewa tidak mengizinkan ini, jawab dari Zie yang tiba-tiba mendengar itu. Aku rasa kita bisa mendapatkan uang hingga 10 juta lagi. Bagaimana menurutmu? Jangan ragu-ragu, katakan saja ketika kalian punya pendapat lain, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu butuh uang ini? Ucap dari Bailing. Aku tidak membutuhkannya lagi. Aku tidak punya banyak koin naga untuk kalian saat ini. Tetapi aku berjanji kepada kalian semua bahwa jika aku mendapatkan koin naga, aku pasti akan membagikannya dengan kalian. Karena sumber daya kalian sangatlah penting, bukan? Ucap dari saya. Ya, aku memang mengerti bahwa aku memang sangat membutuhkan bahan-bahan ini. Setelah mencari beberapa saat, Xiaoyan pun lalu menemukan beberapa tulang dan inti sihir. Dan tidak tahu berapa tinggi tingkatannya dan bagaimanapun semua bahan itu telah diambil. Baiklah, kita akan membicarakannya ketika kita kembali saja, ucap dari Xiaoyan. Di dalam perjalanan kali ini, tidak ada yang akan berpikir bahwa Lei Yang, Sanjing, dan juga Tu Xiyuan akan mati di tempat itu. Zhongbo pun tiba-tiba berkata kepada Xiao Feng, "Xiao Feng, kenapa kamu tidak membunuh semua tentara surgawi yang masih hidup? Xin Wuye pasti akan kembali mengincarmu. Dia tidak akan menyerah," ucap dari Zhongbo. Kita bisa saja membunuh mereka semua. Tetapi jika kita membunuh mereka semua, itu akan memperburuk situasinya. Dan fondasi kelompok kita masihlah belum stabil. Jadi aku tidak akan memikirkan mereka kali ini, ucap dari Xiaoyan. Tweet, tweet, tweet. Tiba-tiba terdengar suara peluit. Sepertinya ada sesuatu di depan sana, ucap dari Xiaoyan. Zhongbo, bagaimana situasinya? Ada tumpukan mayat di depan sana, ucap dari Zhongbo. Mayat? Mayat-mayat ini tampaknya adalah mayat pasukan surgawi yang melarikan diri sebelumnya, ucap dari Zhongbo lagi. Xiaoyan pun mendengar itu dia terkejut. Lalu Xiaoyan memandangi anjing kecil di depannya, dan anjing itu pun langsung mengerti arti dari pandangan Xiaoyan kali ini. Anjing kecil itu pun buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa itu bukanlah ulahnya. Xiaoyan lalu berjalan maju dan melihat dengan sangat hati-hati mayat-mayat dari tentara surgawi itu. Cara mayat-mayat ini terbunuh bukanlah diakibatkan oleh serangan binatang buas. Sepertinya ada orang lain di tempat ini, ucap dari Zhongbo saat melihat itu. Tetapi kita tidak mendengar sesuatu, bukan? Artinya ini adalah serangan yang sangat dahsyat dan luar biasa secara diam-diam. Dan orang yang membunuh mereka pastilah sangat kuat, ucap dari Bailing. Xiaoyan pun lalu mendekati mayat-mayat itu lagi dan berjongkok dan memastikannya dengan sangat cermat. Zhongbo, bukankah kamu berkata bahwa dunia bawah ada di lautan Void Utara? Tanya dari Xiaoyan kepada Zhongbo. Dan mendengar itu, Zhongbo pun lalu mengangguk. Tetapi tidak ada apa-apa di dunia bawah sana. Dan hanya orang-orang kuat dari pemimpin aliansi dewa saja yang bisa pergi ke sana. Lautan Void Utara sangatlah besar. Dan bukanlah sebuah rahasia bahwa dunia bawah ada di lautan Void Utara. Jadi hampir tidak mungkin untuk memasuki dunia bawah itu. Kecuali jika orang itu mati dan bereinkarnasi, ucap dari Zhongbo. Xiaoyan hanya ingin mengkonfirmasi bahwa dunia bawah itu ada di sekitaran sini. Dan setelah mengkonfirmasi itu, Xiaoyan pun memeriksanya dengan sangat hati-hati. Serangan ini, Xiaoyan mengenali pola dari serangan itu. Lebih baik ayo kita pergi dari sini, ucap dari Xiaoyan. Zhongbo dan yang lainnya masih kebingungan untuk sementara waktu. Tetapi Xiaoyan seolah-olah sudah tahu siapa yang telah melakukannya. Xiao Feng, karena ada orang lain di sini, kita harus berhati-hati lagi, ucap dari Zhongbo. Tidak perlu, ayo kita pergi saja dari sini. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada makam yang kacau itu, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun sedikit terkejut ketika mendengar itu.
dan mereka tidak mengerti apa maksud dari yang dikatakan oleh Xiao Feng ini. Sepertinya yang semua orang tahu, makam yang kacau ini juga merupakan tempat yang sangat berbahaya di area aliansi dewa ini. Tetapi Xiao Feng malah mengatakan bahwa itu adalah tempat yang aman. Ini tentu saja membuat semua orang menjadi sangat kebingungan. Apakah kamu tahu siapa yang telah membunuh mereka? Tanya dari Zhongbo. Namun Xiaoyan pun mengangkat bahunya. Aku tidak tahu, tetapi aku tidak yakin apakah aku benar atau tidak. Singkatnya, ini bukanlah suatu masalah buat kita. Dan bahkan jika ada seseorang yang lain di sini sekalipun, itu bukanlah masalah besar untuk kita. Dan janganlah terlalu khawatir, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan bergumam di dalam hatinya. Bocah itu, jika ini benar-benar perbuatan dari Xiao Yueli, dia mungkin sudah menjadi lebih kuat lagi sekarang, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Akhirnya mereka pun tiba di tempat teleportasi masuk, dan si anjing kecil itu lalu bergumam dan tampak sangat sedih kali ini. Xiaoyan pun lalu berjongkok dan menyentuh kepala anjing kecil itu. Tenang saja, aku pasti akan datang lagi ke sini dan kamu akan kunamai Wang Cai di masa depan. Nama itu satu-satunya yang cocok untukmu. Oke Wang Cai, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan sangat serius dan anjing itu pun sangat jijik ketika mendengar nama itu. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan akan kembali, anjing itu pun sedikit bergembira. Baiklah, sekarang saatnya untuk kita pergi. Terima kasih banyak. Kamu sepertinya suka memakan jiwa ya. Aku punya banyak jiwa di botol ini dan semuanya untukmu saja, ucap dari Xiaoyan. Dia lalu mengeluarkan botol pengumpul jiwa yang telah dibunuh oleh Xiaoyan dan Xiaoyan pun menangkap jiwa-jiwa itu lalu memberikannya kepada anjing kecil itu. Wang Cai pun sangatlah senang ketika dia mendapatkan itu. Wang Cai, duduklah, duduklah. Wang Cai, mari kita berjabat tangan. Wang Cai, di masa depan aku pasti akan banyak uang, ucap dari Xiaoyan. Wang Cai pun sedikit jijik ketika mendengar ucapan Xiaoyan. Tetapi ketika dia mengendus botol jiwa di tangan Xiaoyan, dia pun menjadi bersemangat lagi. Dan setelah menggoda Wang Cai, Xiaoyan pun lalu berdiri dan menatap anjing itu. Senyum bahagia pun muncul di wajahnya. Baiklah, ayo kita pergi. Dan setelah Wang Cai menyaksikan Xiaoyan pergi, Wang Cai pun lalu berbaring di tanah dan menunggu Xiaoyan sepanjang waktu. Mungkin dia berharap Xiaoyan akan membawakan oleh-oleh saat dia kembali lagi. Wang Cai pun terus memikirkannya. Lalu Xiaoyan pun menghilang dari pandangannya. Dan Wang Cai pun tetap menunggu di sana dengan sangat setia. Dan kali ini di sepanjang perjalanan pulang, Xiaoyan langsung memasuki menara Zinzennya. Kamu hanya memiliki satu kesempatan yang tersisa. Jika kamu mati lagi, kamu akan kehilangan kekuatan setelah keluar dari ingatan itu. Berpikirlah lebih dulu sebelum kamu memasuki ke sana, ucap dari Zhan Lao. Kali ini Xiaoyan tidak akan terburu-buru untuk masuk ke ingatan Supreme. Karena Xiaoyan tahu bahwa di dalam ingatan itu seseorang wanita bernama Kong Lan dan harus Xiaoyan selamatkan. Dan pria kuat yang berdiri di sampingnya bernama Kim De harus Xiaoyan kalahkan. Aku harus bertarung, ucap dari Xiaoyan saat menjawab pertanyaan Zhan Lao. Di pemakaman yang kacau, Xiaoyan selalu menggunakan teknik pedang untuk menyerang iblis. Dengan latihan terus-menerus ini membuat teknik pedangnya pun meningkat dengan sangat cepat. Aku akan memasuki ingatan Supreme, gumam dari Xiaoyan. Matanya pun lalu tertutup secara perlahan. Dan ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah masuk ke dalam memori Junsan sebelumnya. Karena di dalam ingatan ini, Junsan masih belum memiliki sumber gas, maka dia harus menciptakannya sendiri. Memang ada sumber gas di dalam tubuh Junsan, tetapi itu sangatlah tipis. Kemudian Xiaoyan pun merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya. Meskipun sulit, Xiaoyan pun terus mencobanya. Dia harus menumbuhkan sumber gas di dalam tubuh Junsang ini. Hanya dengan cara ini, dia bisa memastikan bisa mengalahkan Kinde. Kemudian energi di sekitarnya pun melonjak.
angin pun terus menderu. Mulut Xiaoyan pun sedikit terbuka dan dia menghela nafas yang panjang. Setelah setengah hari berlalu, Xiaoyan pun akhirnya membuka matanya dengan secara perlahan. Pada saat dia membuka matanya, angin di sekitarnya pun berhenti. Tetapi awan gelap pun berkumpul di atas langit. Dan petir pun menyambar. Saat ini Xiaoyan merasakan telah ada sumber gas yang mengalir di tubuhnya. Kali ini aku tidak akan kalah, ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Dan akhirnya balik lagi ke ingatan Junsang. Jadi mungkin di skripnya tuh ada yang hilang ya, di skrip-skrip kemarin itu di novelnya ya. Karena kita sempat nyari-nyari dan ini ternyata ada. Gimana sih yang nyari? Oke, sebelumnya gue minta maaf karena seminggu ini gue nggak ngupload ya, karena repot banget. Belum, gue kan udah kerja di Suzuki juga dan bokap gue ketabrak, patah tulang. Itu gue harus ngurusin adik-adik segala macam begini-begini. Dan gue ucapin terima kasih banyak banget buat Kak Ila yang selalu mensupport gue. Dan terima kasih banyak banget Kak Ila supportnya, makasih banyak banget. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Dan assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.